Karena sudah jelas perintah Panglima TNI kita mensupport pemerintah dalam ini Badan SAR Nasional sebagai leader dari tugasnya. Sampai kapanpun kita akan mengikuti ketentuan dari apa yang diputuskan oleh dari Badan SAR Nasional. Sebagai Ketua KNKT mengucapkan turut bela sungkawa atas musibah ini. Semoga ke depan tidak terjadi kembali. Sesuai dengan tugas KNKT, kami bertanggung jawab untuk melakukan investigasi penyebab kecelakaan pesawat. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Ada 62 orang menjadikan barang bukti untuk diteliti lebih dalam. Apakah itu bagian dari pesawat Sriwijaya atau bukan? Saat ini personil kita sudah ada di lapangan, sudah menemukan beberapa bagian dari pesawat, dan hambatan yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah visibility. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban. Wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, kamu jangan biadab, jadi saudara Jokowi, ya hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah. Tentu sedih ya, negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir, bunuh semua pendeta yang terlibat sudah. Takbir, berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan saudara. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading.
dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya? Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya telah mendapatkan laporan dari Menteri Perhubungan mengenai musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya dengan kode penerbangan SJ182, rute penerbangan dari Jakarta menuju ke Pontianak di area Kepulauan Seribu. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban. Lakukan upaya yang terbaik untuk menemukan dan menyelamatkan korban, dan kita doakan bersama, kita berdoa bersama-sama agar para korban bisa ditemukan. Dan saya juga telah menyampaikan kepada KNKT untuk melakukan kajian penyelidikan terhadap musibah ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jatuhnya pesawat Sriwijaya ini. Jadi ruang udara yang akan kita gunakan untuk pencarian kita atur dari posko di Lanut Halim ini, sehingga proses pencarian melalui udara akan lebih terkoordinasi dan juga akan lebih menjamin keamanan dan keselamatan dari kita semua, dari tim baik Sarnas, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua yang menggunakan wahana udara. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan TNI Angkatan Udara melibatkan berbagai pesawat, yaitu fixed wing dan rotary. Fixed wing kita siapkan Boeing 737 dari Skadron 5 Hasanuddin yang saat ini masih sedang menuju ke Jakarta untuk membantu melakukan searching udara. Kemampuan pesawat Boeing ini mampu mengobserve benda-benda yang ada di permukaan. Kemudian kita juga siapkan CN239 di belakang kita ini, yang juga akan kita gunakan untuk searching areal yang kira-kira lokasinya jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kemudian kita juga siapkan 2 helikopter, yaitu 1 helikopter Karakal dan 1 pesawat helikopter Super Puma. Tim SAR yang ada juga kita siapkan. TNI AU selalu siap dan sedia setiap saat dari tim SAR kita, yaitu kesiapan saat heli. Jadi helikopter ini 1
1x24 jam mereka sudah siap untuk bisa diterbangkan. Hanya sekarang adalah masalah koordinasi siapa yang memberangkatkan di sana, karena perlu adanya sinkronisasi dan kerjasama yang baik antara kita dengan Badan Nasional telah menanggulangi. Oke, personel yang kita sampaikan kurang lebih ada 100-an ya, 150 ya. Kita akan melibatkan itu baik dari krunya, pangkalan ini juga, dan juga dari Korps AU1 dan dibantu oleh Paskas ya. Kurang lebih segitu ya, dan ini akan terus berkembang melihat perkembangan di lokasi ya, sebenarnya di satuan. Kemudian masalah waktu kita menyesuaikan dengan Badan SAR Nasional. Badan SAR Nasional menentukan kapan kita ikut terus, dan kita akan mensupport. Karena sudah jelas perintah Panglima TNI, kita mensupport pemerintah dalam ini Badan SAR Nasional sebagai leader dari tugasnya. Sampai kapanpun kita akan mengikuti ketentuan dari apa yang diputuskan oleh dari Badan SAR Nasional. Ya. Dan biasanya kalau nggak salah 7 hari ya, 7 hari kerja, 7 hari. Dan itu bisa dilanjutkan apabila dalam waktu 7 hari itu dinyatakan mungkin ya, dinyatakan sudah diperpanjang, itu bisa lagi. Ya. Ada lagi? Titik lokasinya di mana aja Pak yang persisnya Pak? Aduh. Mungkin ada yang bisa jawab. Titik lokasi seperti terakhir yang ada koordinatnya di saya tidak bisa meyakinkan, saya jadi tidak hafal ya, di Pulau Bintang apa Lintang itu ya, sama itu, yaitu gini, kita melihat lokasi kalau dari Popunas atau Kohanunas, koordinatnya sama dengan yang ada di aplikasi radar 24 tuh, kalau Anda tahu semua, ya sama itu, lokasinya di situ, tapi exactnya masuknya itu kita bisa off mungkin radius 50-100 meter dari lokasi itu. Dan kita bisa lihat kalau satu benda jatuh, itu kan luasnya, laut kan sangat luas ya. Dan tidak ada tanda di situ. Itu yang kita menyulitkan. Ditambah lagi dengan adanya arus laut yang bisa membawa material ataupun isi dari pesawat yang pecah itu. Dan kita sudah menghitung mulai dari sekarang kecepatan arus katakanlah 3 knot sampai 5 knot. Dari mulai hari kemarin sampai sekarang dihitung berapa itu. Ya, jauhnya bisa 1 mile. Ya kan? Kalau 5 knot saja per mile per jam, kita bisa hitung sampai berapa itu materi bisa lewat. Nah, ini yang perlu kita bantu dari udara. Karena teman-teman yang dari laut, dari permukaan, dia akan menuju ke titik itu. Dan hari ini saya, Panglima juga akan menuju menggunakan kapal laut menuju lokasi yang disinyalir ya, baik dari kita Kohanunas, juga dari GPS atau radar yang ya, kita ketahui titik koordinatnya. Ya, hari ini kita akan menerbangkan pesawat CN dan 2 helikopter, ya kan, untuk sorti pertama. Siang hari kita akan memberikan lagi catatan ya, dengan catatan apabila kondisi memang harus memungkinkan. Kita akan terbangkan paling tidak 1 helikopter atau CN sana untuk membantu rekan-rekan kita atau stakeholder yang lain yang dalam pencarian pesawat ini. Jadi per hari rencananya akan 1-2 kali? Ya, 2 sorti. Ya, terdiri dari 3 pesawat ya. 2 period, 1 sorti, 3 pesawat, jadi 6 sortis. Ya. Semuanya. Telah terjadi lost contact pesawat udara Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan call sign SJY 182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk itu kami dan seluruh jajaran di sektor transportasi beserta seluruh stakeholders menyampaikan rasa prihatin atas kejadian ini dan juga berharap agar kita bisa segera melakukan pencarian dan sekaligus juga penyelamatan. Adapun kronologi kejadian, saya tegaskan lagi seperti yang sudah disampaikan pada press conference tadi. SJY 182 ya,
Suta Pontianak take off pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pukul 14.40, Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam pesawat SJ182 ini terdapat sesuai manifest 62 orang, 50 orang penumpang, terdiri dari 40 orang dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi, ditambah dengan 12 kru, 6 kru aktif dan 6 ekstra kru. Lalu apa yang sedang kami lakukan saat ini adalah terus melakukan koordinasi bersama Basarnas dan juga dengan KNKT serta seluruh pihak terkait termasuk tentunya adalah maskapai Sriwijaya Air sendiri. Saya rasa keterangan dari para narasumber di sini sudah cukup. Sekali lagi kami menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam. Dan kami mohon doa dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga dari rekan-rekan media di sini, agar proses pencarian dan penyelamatan lancar dilaksanakan. Sekali lagi mohon doa restu dari seluruh anggota masyarakat, agar proses pencarian dan penyelamatan dapat dilaksanakan dengan lancar. Baik, terima kasih. Dan rekan-rekan media, saya juga tambahkan sebuah informasi terkait dengan proses pencarian yang saat ini tengah dilakukan. Ya, jadi begitu mendengar ada peristiwa ini, kami di Kementerian Perhubungan beserta jajaran yang terkait, Basarnas dan juga kepolisian telah melakukan upaya pencarian. Untuk itu telah dikerahkan kapal dan armada sebagai berikut. Yang pertama tentunya kapal KPLP dari Kemenhub. Dari Basarnas ada 3 kapal dan 3 kapal karet, serta 2 Sea Rider. Dari TNI Angkatan Laut, ada KRI Lalat, KRI Kurau, KRI Siwar, KRI Cut Nyadin, yang sedang menuju TKP dan sebagian juga sudah ada di sekitar TKP. Serta dari Polda Metro Jaya, Polair ada 6 kapal. Ya, jadi seluruh jajaran sudah bergerak cepat untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Hal lain, saya akan mengundang Bapak Ketua KNKT, Bapak Suryanto, untuk menyampaikan apa saja upaya yang saat ini tengah dilakukan terkait dengan close contact-nya SJ16182. Dipersilahkan. Sebagai Ketua KNKT mengucapkan ikut bela sungkawa atas musibah ini. Semoga ke depan tidak terjadi kembali. Sesuai dengan tugas KNKT, kami bertanggung jawab untuk melakukan investigasi penyebab kecelakaan pesawat, penyebab kecelakaan pesawat agar tidak terjadi kecelakaan yang sama di kemudian hari. Di pesawat Sriwijaya ini kebetulan semua adalah penumpangnya Indonesia, jadi kami tidak menginfo ke negara yang lain kecuali Amerika saja. Nah, kemudian sesuai dengan prosedur, kami saat ini masih dalam tahap pengumpulan data semuanya. Data cuaca, data pesawat, data penerbangan yang ketika dirilis seperti apa kondisinya, semua sedang kami kumpulkan. Kami akan mengadakan survei di lokasi kejadian, kira-kira seperti apa lokasinya dan peralatan apa yang akan kami turunkan ke sana. Yang paling utama adalah search and rescue. Kami mengikuti search and rescue. Jadi kalau search and rescue menyampaikan bahwa kami sudah bisa turun, ya kami akan turun. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Basarnas dan tim-tim yang lain di sana, termasuk Angkatan Laut, Kepolisian, KPLP, dan yang lain-lain sebagainya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan, kalau diperlukan, kapal Barunajaya 4. Dan kapal Barunajaya 4 saat ini sedang dipersiapkan oleh teman-teman BPPT jika diperlukan, karena kapal Barunajaya 4 ini
dilengkapi dengan peralatan survei bawah air. Jadi yang sering kami pakai juga Barunajaya 4 untuk underwater recovery. Jadi sekali lagi saat ini kami KNKT dalam rangka investigasi, kami dalam fase pengumpulan informasi semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Umur pesawat dibuat tahun 1994, jadi kurang lebih antara 25 sampai 26 tahun, kurang lebih itu. Jadi berapapun umurnya, kalau pesawat itu dirawat sesuai dengan regulasi yang berlaku yang ditetapkan oleh DKU PPU dalam hal ini dari Dirjen Perhubungan Udara, jadi harusnya tidak ada masalah. Mungkin itu yang bisa saya jawab, dan kami juga sedang mengumpulkan data-data semua mengenai pesawat, mengenai kru, sedang kami kumpulkan. Jadi kalau untuk cuaca kami berkoordinasi sama BMKG, kita sedang mengumpulkan semua data satelit, data observer, data weather forecasternya, terus dari briefing roomnya, semua kita lagi kumpulkan. Jadi kami akan bersama dengan BMKG untuk mengevaluasi cuaca yang terjadi saat itu seperti apa, dan juga kami nanti juga mewawancarai ada beberapa nelayan yang katanya melihat ketika pesawat jatuh, kami akan wawancarai. Tapi saya sudah dapat nomor teleponnya nelayan itu sama nelayannya. Tadi dari teman-teman Kepulauan Seribu memberi nomor kepada saya. Katanya ada nelayan yang, mengenai Basarnas, tupoksinya adalah pencarian dan penyelamatan. Kalau kami KNKT, tupoksinya adalah melakukan investigasi. Jadi peralatan yang kami maksud, kami persiapkan adalah dalam rangka investigasi. Tapi kalau Basarnas, sejak tadi menerima berita, mereka sudah meluncur ke sana, dan malam ini mereka juga sudah bekerja di sana untuk melakukan pencarian. Titiknya sudah, Pak. Sudah. Teman-teman sudah di titik tempat jatuhnya di sana, Basarnas sudah. Jadi kami besok KNKT akan melakukan survei kondisi perairannya seperti apa. Apakah memang kedalamannya berapa dan alat apa yang akan kami turunkan, dan apakah di sana ada karang-karang apa tidak. Kalau ada karang, kami akan merencanakan bagaimana untuk underwater recovery-nya. Kami sudah langsung berkoordinasi dengan para stakeholder, antara lain dengan Kementerian Perhubungan, dengan Basarnas, dan pihak Sriwijaya Air sendiri. Dan kami langsung terkoordinasi, dan sampai saat ini kami sudah menempatkan teman-teman jajaran Jasa Raja di beberapa posko yang sudah dibentuk, antara lain di Soekarno-Hatta ini sendiri, kemudian di Basarnas kami sudah bergabung, dan insya Allah kami juga besok bergabung di Tanjung Priuk. Dan ini kami lakukan adalah terus untuk memantau perkembangan, dan kita mengharapkan bahwa akan ada berita yang lebih baik, dan kita semua berdoa semuanya bisa ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat semuanya. Dan insya Allah kami terus berkoordinasi dengan para stakeholder dengan lebih intens dalam pemantauan. Basarnas pada pukul 14.55 tadi menerima informasi bahwa terjadi lost contact terkait dengan pesawat Sriwijaya. Setelah kita pelajari, kita cepat melaksanakan koordinasi dengan Cengkareng dan beberapa potensi yang ada di sana, dan kita segera mengerahkan alut kita yang ada di Basarnas, khususnya dari Kansar Jakarta. Kapal maupun sea radar sudah kita berangkatkan dengan setelah mendapatkan informasi tersebut, kita berangkatkan dan menuju ke titik lokasi yang diduga pesawat itu jatuh. Jadi posisi pesawat setelah lost contact itu berada di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, ya, kurang lebih sekitar jaraknya sekitar
1,5 sampai dengan 2 mil. Kalau dari Tanjung Kait itu sekitar kurang lebih 3 mil. Kita sudah berangkatkan dan beberapa informasi di lapangan bahwa ditemukan beberapa serpihan-serpihan dari yang dicurigai. Kita masih belum memastikan bahwa itu adalah bagian dari pesawat Sriwijaya. Barang-barang tersebut sudah ada di kapal kita dan rencananya akan kita tarik dan kita akan buka posko di JICT 2. Di sana akan kita buka posko malam ini juga. Diharapkan malam ini konsep kita adalah mencari titik lokasi di mana tepatnya pesawat itu dimungkinkan jatuh. Ya. Dengan harapan setelah malam ini mendapatkan lokasi yang pasti, besok pagi kita akan melaksanakan pencarian dan pendalaman. Kalau saya lihat di peta itu maksimal kedalaman di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki itu sekitar 20 sampai dengan 23 meter. Kita belum tahu pasti di mana posisinya. Dan peralatan-peralatan yang ditemukan oleh potensi kita yang ada di lapangan termasuk tim gabungan kita sekarang menjadikan barang bukti untuk diteliti lebih dalam. Apakah itu bagian dari pesawat Sriwijaya atau bukan. Saat ini personil kita sudah ada di lapangan, sudah menemukan beberapa bagian dari pesawat, dan hambatan yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah visibility karena malam hari. Tapi diharapkan untuk pencarian lokasi di mana jatuhnya pesawat itu malam ini akan kita usahakan semaksimal mungkin. Sehingga apabila malam ini kita menemukan titik koordinat jatuhnya pesawat, besok pagi kita akan bisa langsung melaksanakan pencarian secara maksimal. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau $700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan?
Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.